kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengajar di SMK NU Hasyim Asy'ari Tarub, Kabupaten Tegal. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM dengan materi mengentri kartu piutang dan kartu utang, mata pelajaran komputer akuntansi kelas 11. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua kelas dipimpin doanya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Periksa kehadiran dulu ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Wiwi ya. Wiwi kenapa? Sakit atau izin? Ada yang lain? Gak ada, Bu. Wiwi ada suratnya enggak? Ada. Gimana kabarnya kalian semua? Baik. Sudah siap? Siap. Siap apa dulu nih? Siap melakukan pembelajaran hari ini ya? Siap menerima pelajaran? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kalian ini buat semangat ya, biar nggak lesu nih. Kayaknya kelihatannya kurang semangat ini. Oke, kalau Ibu bilang SMK, kalian nanti jawab bisa ya. Kemudian Ibu bilang SMK lagi, hebat. Nah, SMK bisa hebat. Jadi 3 kali ya. Siap? Siap. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Oke, terima kasih. Oke, sebelum ke materi hari ini, Ibu mau mengulang materi sebelumnya. Ada yang ingat? Materi sebelumnya minggu lalu. Saldo awal ya, mengentri saldo awal. Nah, sebelum kita mengentri saldo awal berarti harus apa dulu? Harus ada akun ya. Ya, akun. Sebelum kita mengentri saldo awalnya, kita harus membuat atau mengentri nama-nama akun terlebih dahulu. Jadi kalau belum kita mengentri nama-nama akun, otomatis kita tidak bisa mengisi saldo awalnya ya. Oke, selanjutnya hari ini kita akan menganalisis saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan atau surplus ya, atau kartu item pelayanan jasa. Itu kalau untuk perusahaan jasa. Kalau untuk perusahaan jasa berarti apa? Persediaan ya. Kemudian yang keempat, kompetisi dasar 4.4, melakukan entry saldo kartu piutang, kartu utang, dan kartu persediaan. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan mengidentifikasi kartu utang dan piutang dengan benar. Jadi kalian akan mengidentifikasi kartu utangnya masuk dengan benar ya. Contohnya ada pelunasan utang. Nah, itu nanti
dicatat di kartu piutang. Kemudian untuk pelunasan piutang juga dicatat di kartu piutang ya. Kemudian yang kedua, menganalisis kartu perlengkapan. Yang ketiga, membuat kartu utang dan kartu piutang. Jadi sebelum kita entry, kita buat terlebih dahulu kartu utang dan kartu piutang ya. Kemudian yang keempat, melakukan entry saldo kartu utang dan piutang dengan tepat. Jadi harus tepat ya, jangan kembali kita input saldo utang ke kartu piutang. Itu kan itu tidak benar ya. Kemudian yang terakhir, mengelola kartu perlengkapan atau persediaan. Oke, sebelum kita mulai ke materi hari ini, Ibu ada beberapa soal ya, tes untuk kira-kira kalian siap nggak menerima atau kesiapan belajarnya. Oke, yang pertama itu ada soal ini, kartu piutang berfungsi untuk apa? B. Oke, kartu piutang itu berfungsi untuk tempat mencatat mutasi ya, atau penambahan, pengurangan, dan saldo piutang piutang dagang. Kemudian yang kedua, kartu utang dagang. Nah, kartu utang dagang itu apa? A ya. Berisi informasi tentang supplier, meliputi identitas, historis, dan data lainnya. Supplier itu apa? Utang. Utang ya. Kemudian yang ketiga, kartu item persediaan berfungsi untuk sebagai tempat pencatatan saldo awal dan keluar masuknya setiap item persediaan. Oke, sebelum itu kalian coba amati video depan ya. Tadi ada tayangan video cara atau menginput atau membuat kartu piutang ya. Nah, kartu piutang. Kartu piutang adalah kartu yang berisikan informasi tentang daftar pelanggan beserta informasi saldo piutang dari masing-masing pelanggan. Jadi nanti tampilan dalam layarnya itu seperti ini ya. Kalau untuk kartu piutang berada di command center yang card file. Jadi kalau misalkan mau membuat kartu piutang sama utang berada di card
kartis ya. Kemudian pas kalian entry card filenya nanti muncul seperti ini. Ada profil ya, card information, ada profil, card detail, kemudian selling detail, payment dan yang lainnya. Sekarang kartu utang dagang berisi informasi tentang supplier, berikut identitas, histori dan juga data lainnya. Kartu utang ini berfungsi sebagai tempat mencatatmu transaksi ya. Kemudian langkah pembuatan buku pembantu utang itu tadi sama ya, utang sama piutang sama, berada di command center card file. Kemudian pilih card list, kemudian pilih new, card tipenya supplier. Kemudian ketik nama suppliernya dan tekan enter. Oke, selanjutnya mengentry saldo utang. Jadi setelah kalian membuat kartunya terlebih dahulu, otomatis kan saldonya belum terisi ya. Nah, ini mengentry saldo utangnya berada di menu balances ya. Jadi setup, kemudian balances, kemudian pilih ketik supplier balancesnya. Jadi nanti isi saldo untuk utangnya. Oke, kemudian kartu persediaan. Kartu persediaan ini berfungsi sebagai tempat pencatatan saldo awal dan keluar masuknya persediaan. Jadi setiap kali ada penjualan atau pembelian masuknya ke dalam kartu persediaan. Itu untuk perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan jasa berarti masuknya bukan kartu persediaan ya, tapi kan karena jasa jadi bukan di sini ya. Tapi inputnya yaitu pelayanan jasanya, misalnya pelayanan jasa salon, bengkel atau yang lainnya ya. Kemudian langkah-langkah membuat buku pembantu persediaan itu ada command center, inventory. Tadi berbeda ya, kalau piutang sama utang di card file ya, tapi kalau di kartu persediaan di inventory. Kemudian mengentry saldo awal buku pembantu persediaan. Caranya tadi masuk ke command center, inventory, kemudian count inventory ya. Terus ada adjust inventory. Oke. Setelah kalian tadi sudah lihat ya video tadi cara-cara untuk membuat kartu piutang dan utang, Ibu akan membagi kelompok karena ini biar lebih mudah ya. Nanti sebelahan aja dua-dua anak, nanti kelompoknya satu meja ini satu baris boleh ya. Ibu akan bagi LKPD-nya. Nanti ini LKPD kalian scan barcode ya, pakai HP atau gadget kalian. Nanti di scan, nanti muncul di situ akan muncul materi dan apa yang harus kalian kerjakan dan diskusikan. Jadi ini sistemnya kelompok ya, jadi diskusi bagi satu-satu. HP-nya yang tidak bisa untuk scan barcode, nanti bisa lihat di temennya ya. Silakan bisa mulai untuk diskusinya.
Aksio. Iya bisa. Ano to?
kos masuk. Ya, iya, tapi di sini ini penjualan. Apa ini? Bukan. Apa ini? Ini mana ini ya? Bisa lihat. Ini apa dua? Oke, waktunya sudah habis. Salah satu nanti ada yang mempresentasikan ya. Oke, yang pertama Ibu pilih aja ya. Mbak Putri, silakan bisa mempresentasikan. Dipresentasikan di depan kelas. Yang lain nanti mendengarkan dan kalau misalkan ada pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan ya atau menanggapi ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari diskusi kelompok kami. Apa penyebab jika saldo persediaan pada neraca saldo tidak sama pada kartu pembantu dalam Mayop? Karena adanya kesalahan dalam pencatatan atau penginputan data. Kesalahan pencatatan data dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kesalahan mengisi kolom atau memilih kode yang salah. Selain itu, kesalahan penginputan data juga sering terjadi karena kesalahan menentukan jenis akun yang digunakan. Akibatnya, saldo persediaan yang tercantum dalam neraca saldo tidak akan sama dengan saldo yang tercantum dalam kartu pembantu persediaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri applause ya. Tadi apa penyebabnya ya? Penyebab jika saldo persediaan pada neraca tidak sama pada kartu pembantu persediaan. Nah, ada beberapa penyebabnya. Yang pertama tadi apa Mbak Putri? Kesalahan pencatatan ya. Misalnya salah akun atau salah menghitung nilai persediaan, itu juga bisa mengakibatkan apa tidak sama saldonya antara Mayop sama pencatatannya. Oke, selanjutnya Mbak Novita bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan pencatatan dalam buku pembantu? Yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan pencatatan dalam buku pembantu utang adalah memperbaiki kesalahan pencatatan dengan pos jurnal koleksi yang dibuat dalam buku jurnal umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi apa yang harus dilakukan ya jika terjadi kesalahan ya? Kalau dalam akuntansi itu ada namanya jurnal koreksi ya. Jadi untuk mengoreksi apakah ada kesalahan pencatatan atau bisa disebut jurnal penyesuaian ya. Kadang kan pas kita sudah menginput atau posting di buku besar ada saldo-saldo yang belum disesuaikan. Nah, itu kita buat yang namanya jurnal penyesuaian ya atau jurnal koreksi. Nah, itu salah satu yang harus
lakukan ya kalau misalkan terjadi kesalahan pencatatan. Oke. Untuk praktiknya Mbak Nok Nurul bisa maju. Jadi saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah membuat kartu customer. Langkah pertama kita klik card file, terus card list, terus kita pilih customer, lalu kita klik new, terus kita masukkan namanya, terus kita enter. Contohnya Ude Jaya Abadi. Lalu kita enter, terus diisi card-nya, terus address, nomor telepon, terus kita klik selling detail. Ini text code-nya PPN atau GST. Kalau sudah, kita klik OK. Terus udah, ini ada Ude Jaya Abadi. Oke. Sudah. Nah, seperti itu ya cara membuat kartu customer ya. Jadi kalau misalkan mau bikin customer, klik tadi ya di card file, terus card list, kemudian klik new. Ini baru satu ya. Kalau misalkan mau menambah atau customernya lebih dari satu, kalian tinggal klik new lagi ya. Klik new, terus nama customernya apa, kemudian di enter. Misalnya tadi udah apa tadi? Ude Jaya Abadi. Sekarang Ude Unggul ya. Unggul, kemudian card ID-nya ini bisa nomor identitas atau perusahaannya ya. Kemudian alamat misalnya di Tegal. Kemudian handphone, kalau misalkan ada tersedia nomor handphonenya ya, misalnya 02. Kemudian di selling detail di sini GST ini bisa diganti dengan, kalau di kita kan bukan GST ya namanya, tapi PPN atau pajak pertambahan nilai. Nanti diganti itu, kemudian klik OK. Ini sudah muncul Ude Unggul ya. Jadi kalau misalkan customernya lebih dari satu, itu kalian ulangi langkah-langkah yang tadi dilakukan ya. Jadi tinggal diulangi saja langkah-langkah tersebut. Oke, beri applause untuk Mbak Nok Nurul Aini. Jadi sudah paham ya untuk cara pembuatan kartu piutang, kemudian cara pembuatan kartu utang dan kartu persediaan. Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu ada permainan. Ini yang bawa handphone atau gadget bisa langsung di quiz.com ya, quizzes.com, atau di joinmyquiz.com. Kalian klik di handphone atau Chrome bisa, atau yang lainnya di browser kalian ya. Nanti masukkan kode gabungannya, nanti muncul kode, masukkan kode. Tersedia internet boleh? Boleh pakai ini. Yang bawa HP bisa pakai komputer, bisa tersedia internet. Belum ada yang bergabung. joinmyquiz.com. Kalau ini terlihat Tika, Adesinta, Penny. Oke. Kenapa ada orang? Baru 10 yang join. Tiara udah. joinmyquiz.com. Tiara udah.
Kayak apa jawabannya? Kayak apa jawabannya? Aku jawabannya apa? Pertama. Selesai semua. Sudah semua? Gimana? Betul berapa? 3. Tadi peringkatnya ini yang pertama itu ini benar semua ya. Jadi 5 soal dijawab dengan betul. Oke. Duluan enak dulu ya. Ini cuma tapi ada. Yang lain paling salah 1, salah 2, salah 3 gitu ya. Salah 3 ya. Oke, nah sudah? Oke, setelah kita tadi melaksanakan kuis ya, kuis sederhana, kita akan membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa? Coba Alisa. Kesimpulannya belajarnya adalah untuk membuat kartu pembantu piutang yang ada pada menu kartu. Sedangkan untuk persediaan ada di menu inventory. Dalam proses pembuatan kartu adalah bahwa kartu harus dibuat terlebih dahulu sebelum diisi dengan saldo awalnya. Oke, jadi untuk pembuatan kartu piutang dan utang ada di menu card file ya. Kemudian kalau pada persediaan itu ada pada menu inventory. Nah, sebelum kita mengisi saldo awalnya, kita harus membuat kartunya terlebih dahulu. Oke. Kemudian untuk refleksi pembelajaran hari ini, apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran hari ini? Kira-kira ada kesulitan tidak? Tidak. Jadi sudah paham semua ya? Sekarang membuat kartu pembantu ya, pembantu piutang sama utang maupun persediaan ya. Gimana perasaan kalian? Sekali pembelajaran hari ini? Happy.
jadi untuk yang sekiranya belum paham ya atau masih bingung dengan materi pembuatan kartu piutang dan kartu utang maupun mengentri saldonya, kalian bisa membaca kembali materi yang sudah Ibu berikan ya mengenai kartu piutang dan kartu utang. Kemudian yang sudah paham bisa melanjutkan praktek untuk membuat kartu piutang dan utang yang lebih sulit ya, jadi yang lebih kompleks latihannya seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ucapkan terima kasih kepada kalian. Kemudian tetap jaga kesehatan agar kita bisa belajar kembali ya. Ya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.